Halo semuanya, balik lagi di podcast Mata Najifa. Barengan sama aku Syifa. Dengan Ivan. Kamu kenapa? Sini cerita. Kamu kenapa? Sini cerita. Ya, di episode kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu ya. Beliau ini seorang mahasiswa yang keren banget. Ada Mas Ivan Banalova. Gimana kabarnya Mas Ivan? Ya, baik. Yes, baik itu baik banget atau cukup baik? Baik. Biasa aja. Kira-kira lagi sibuk apa aja nih? Iya mungkin kan sekarang udah libur ya, libur tengah semester. Ya mungkin berkegiatan di UKM aja sih. UKM apa nih ikutnya? Multimedia. Ini ya sesuai logonya. Gimana dong gaya atau pose-nya anak MM, anak multimedia itu gimana? Asik. Tepuk tangan buat Mas Ivan Banalova. Selain ikut MM di kampus ikut apa aja? Enggak ada sih. Enggak ada. Berarti cuman MM gitu ya? Wah, setia banget gitu. Wah iya. Mama cukup. Ya. Tapi seneng kan? Biasa aja sih. Ya lumayan senang. Lumayan seneng apa biasa aja apa seneng? Senang. Oke, seneng. Mas Ivan ini kan berarti mahasiswa baru ya. Sekarang berarti semester berapa? Semester 2. Semester 2 ya. Baru mau masuk Kan belum 2. KHS ya? Iya, belum KHS ya, tapi mau masuk semester 2. Gimana kemarin UASnya? Uasnya? Ya kayak universitas. Ujian di universitas. Ya, ujian di Politeknik ya. Ujian gitu. di Politeknik. Ya gitulah. Oke. Sekarang namanya kan mahasiswa teladan gitu ya, gampang gitu. Jawabannya cuma gitu-gitu doang ya, nggak ada tekanan atau pressure apapun. Nggak ada. Mahasiswa teladan UAS biasa aja sih. Oh iya, biasa aja. Keren banget. Senang UAS malah ya kayak. Wah iya, kalau bisa sih satu semester UAS terus gitu. Emang kayak gitu Mas? Aku pengen itu sih, pengen ngajuin sih ke direktur, tapi nggak tahu ya. Amin. Ya. Nah, lanjut. Lanjut. Mas Ivan ini kan sekarang udah mahasiswa. Nah, apa sih perbedaan yang kerasa banget nih antara ketika Mas Ivan jadi siswa sama sekarang jadi mahasiswa? Ya mungkin sistem belajar ya kayak yang tadi ya. Ya sistem belajarnya sih beda. Ya kalau siswa kan kita diajarinnya gambarannya langsung. Kadang nggak dikasih penjelasannya gitu. Penjelasannya jarang gitu. Tapi kita disuruh materinya aja gitu. Tapi kalau di kampus itu diajarin latar belakang, perumusan masalah gitu loh. Konsepnya juga gitu loh, belajar. Jadi kita tahu outputnya itu mau ngapain juga kita udah tahu gitu loh. Dan prakteknya juga. Iya, prakteknya. Apalagi Politeknik ya. Itu vokasi. terkenal dengan praktek. Nah, Mas Ivan ini kan sebagai salah satu mahasiswa, ada nggak sih terobosan apa yang pengen dibuat ya? Kan mahasiswa ini kan dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu pencetus ide-ide baru, seorang yang dianggap itu serba bisa ya, padahal kan nggak semuanya bisa gitu. Bahkan ketika satu jurusan kita pun nggak kita benar-benar kuasai. Nah, kalau menurut Mas Ivan sendiri apa sih yang pengen kamu buat? Karya apa yang pengen kamu buat? Apa ya? Untuk dalam jangka dekat ini deh. Jangka dekat? Nggak ada. Karya ya? Nggak itu sih, belum ada. Kayak ada guys. Kalau tapi punya keresahan tapi belum tahu eksekusinya gimana gitu. Cuman ada planning tapi nggak tahu ini tuh mau diarahin kemana gitu. Iya, eksekusinya sih. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong balik lagi nih ya ke ekskul. Kalau di Polmu itu kan ikut UKM multimedia. Selain di Polmu nih, ikut kegiatan apa aja? Mungkin di Himpunan Mahasiswa Islam ya. Iya, itu sih. Sama aktif di Muhammadiyah sih, tapi jarang sih. Ya mulai jadi Jadi pemuda Muhammadiyah. Anggotanya berarti. Anggota. Ya mungkin aku datang ya cuma kalau ada event gitu loh. Kalau ada butuh dokumentasi gitu kan aku baru ikut gitu loh. Gitu. Sama dekdor. Dekorasi dan dokumentasi. Dekdok. Di organisasi Pemuda Muhammadiyah. Nah, Mas Ivan sendiri kan pastinya lumayan sibuk nggak sih? Ya lumayan. Itu capek nggak? Pasti capek lah. Capek. Ya capek. Bagi waktu kamu caranya gimana? Mungkin ya
caranya mungkin skala prioritas ya. Mm-mm. Mungkin kita harus ngerasioin mana yang penting sama yang mendesak dulu, baru kalau emang masih ada waktu yang lain, baru yang nggak penting dan yang nggak mendesak baru dikerjain gitu sih. Ngomong-ngomong tentang kesibukan nih, kita kan tahu lah ya semuanya sedang berada dalam kondisi pandemi ya. Mungkin ini juga udah bosan banget ya, apalagi baru-baru ini juga kita dengar kabar kalau ya ada orang yang mulai kasus baru. Nah kalau misalkan menurut Mas Ivan sendiri itu pandemi ini berdampak banget nggak sih buat kehidupan Mas Ivan? Entah itu secara mental, entah itu secara pendidikan, entah itu mungkin secara finansial. Ya cukup sih, tapi ya kayak orang-orang biasa sih. Maksudnya nggak yang sampai susah banget, tapi nggak yang untung banget Ya gitu. biasa aja. Tapi nggak yang biasa juga sih. Apa ya? Ya cukup susah, tapi nggak yang susah banget gitu loh. Kayak dari awal jawabannya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi karena emang yang dirasakan tuh biasa gitu ya. Iya. Berarti flat terus. Nggak flat juga sih. Nggak flat juga. Tapi aku ngerasainnya flat sih. Padahal rasanya berat, tapi rasanya flat. Ya udah terserah Mas Ivan aja deh. Nah terus nih rancangan planning ke depannya. Nanti kan pasti kalau mahasiswa lulus ya kan. Lulus tuh mau ngapain? Pasti ya kerja lah. Maksudnya mau kerja apa? Atau mungkin mau bangun bisnis apa? Atau mungkin mau melakukan misalkan mau membuat pelayanan kepada masyarakat ya kan. Implementasi sebagai mahasiswa ingin membantu masyarakat secara nyata, itu apa aja planning-planningnya? Ya mungkin kan ini kan karena cuma 3 tahun gitu ya. Kan jurusannya juga desain produk ya. Jadi kan udah tahu nih ilmu cara membuat produk. Asik, mantap. Mungkin selanjutnya sih pengennya lanjut ke itu sih, lanjut S1 jurusan bisnis. Bisnis, amin ya. Kita doain bareng-bareng semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Bisnis di bidang apa nih Mas Ivan? Oh bisnisnya sebenarnya belum spesifik di bidang apa ya. Mungkin nanti ya karena SWOT kan tren itu kan terus berkembang ya, terus berjalan gitu. Mungkin Bener banget sih. tren itu selalu berkembang ya. Mungkin titik pembeda nanti bisnisnya aku sih di sisi kreatifnya ya. Apalagi kan sebenarnya saya orangnya itu orangnya visual lah. Tipenya visual banget. Jadi kalau buat produk suka yang apa ya, yang visualnya keren lah gitu. Mungkin titik pembeda nanti di bisnis saya sih di titik visualnya gitu loh. Dan ngomongin soal tren, kita tuh dituntut nggak sih untuk mengikuti tren? Mau nggak mau, walaupun kita tuh padahal nggak suka sama tren itu, kalau misalkan apalagi ya untuk berbisnis di industri kreatif, mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang pasar mau gitu. Ya, Iya. betul nggak? Mungkin lebih ke kebutuhan sih. Selagi itu butuh dan itu demand permintaannya tinggi ya, apalagi cuan ya, yang penting kan cuan dulu ya. Biasanya kan orang, ya namanya orang realistis juga kan, cuan juga, tapi ya nggak cuan terus sih. Ya Tetap nggak semuanya harus dicuankan, dan Iya. kita kadang butuh tujuan yang nggak melulu tentang uang guys. iya, yang penting sih kebutuhan tadi sih. Emang kalau itu emang dibutuhkan di pasar, itu jadi keresahan, jadi kebutuhan, ya apa salahnya gitu loh ngikutin tren itu. Berarti ingin membuat suatu produk yang tetap bisa mengikuti tren tapi manfaatnya nggak hilang. Iya, masih Ya, fungsional. Masih gitu. fungsional. Itu bagus banget sih ya. Ya emang apa ya, di desain produk itu diajarin sih. Desain itu enggak kayak seni. Desain itu dinilai dari fungsional. Kalau seni dinilai dari rasa. Rasa. Jadi kalau kita ngelihat lukisan gitu ya, terus kita ngelihat keren nih, apa mungkin feel-nya ngerasain apa ya? Kita bisa ngerasain feel lukisannya gitu. Berarti perasaan itu nalur gitu dari kita. Kalau perasaan itu nyalur, itu seni yang bagus gitu, seni lukis yang bagus. Kalau desain itu dinilainya bukan dari visual artistiknya doang, tapi fungsionalnya juga. Ya, gitu sih. Apalagi desain grafis, desain produk kan harus fungsional juga. Apa fungsinya sofa gitu kan tetap harus fungsional gitu, sesuai fungsinya. Nah ngomong-ngomong nih tentang Mas Ivan ini kan jurusannya desain produk. Iya. Apakah ada berkaitan kenapa akhirnya Mas Ivan memilih alasan untuk masuk ke UKM multimedia? Multimedia. Ya tadi ya, aku kan punya apa ya, plan kedepannya jadi pebisnis gitu. Ya namanya bisnis kan ngerintis gitu ya. Mungkin kalau
masih ngerintis gitu kan, masih belum ada dana di bidang promosi untuk membuat foto produk. Mungkin nanti kalau bentuknya produk atau mungkin bentuknya jasa kan perlu dokumentasi, jadinya aku udah tahu dulu skill-skillnya gitu loh. Jadi diajarin ya di multimedia gimana cara fotonya, gimana editingnya, gimana. Iya, diajarin. Ya mungkin tempat buat belajar juga sih. Nggak semuanya langsung bisa gitu ya. Berproses ya. Tempat berproses lah. Tempat berproses. Tapi sebenarnya kalau masalah ilmu itu kita bisa dapetin ilmu di mana aja nggak sih? Iya. Tapi pastinya beda. Ya. Di instansi formal ya, di instansi pendidikan sama di tempat luar itu pasti beda. Iya, beda. Kalau menurut Mas Ivan bedanya di mana? Mungkin kalau di formal ya itu jarang banget ada yang mengajarkannya itu person by person gitu loh. Karena kita di kelas banyak siswa Dianggap sama gitu. ya semuanya dianggap sama, semuanya pakai bahasa teori baca buku loh, book text gitu loh, textbook gitu. Ketika menjelaskan pakainya textbook. Tapi kalau di ilmu lapangan gitu lah, belajar ilmu secara lapangan gitu, kita bisa person by person gitu loh. Jadi kita ngobrol, dia kebutuhannya di bidang apa, butuhnya di skill apa, baru kita ajarkan. Enggak kita punya skill langsung diajarin blok gitu, enggak, tapi person by person. Ya, itu sebenarnya sebagai salah satu kelemahan pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, sistem belajarnya. Kita itu nggak tahu kenapa ngerasa pendidikan di Indonesia itu terlalu berfokus pada bagus sih, kita mempelajari semua ilmu itu bagus, cuman ada dampak, bukan sih, mungkin ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kekurangannya sendiri akhirnya mahasiswa ataupun siswa itu mereka nggak benar-benar menjurus sama passion mereka, karena mereka kan dituntut untuk, kalau pas siswa ya apalagi, dituntut untuk memahami semua mata pelajaran, dituntut untuk bisa ini itu. Sedangkan kan mungkin dia mungkin passionnya di seni tapi harus belajar tentang yang lain juga, atau mungkin yang passionnya itu tentang olahraga tapi juga harus yang belajar yang lain juga. Dan itu sebenarnya yang harus kita perhatikan sih, biar anak-anak juga bisa lebih maksimal dalam mengeksplor minat dia, mengeksplor bakat dia, seperti itu. Kalau menurut Mas Ivan sendiri, pendidikan di Indonesia itu sepertinya kayak sebenarnya bukan ahli ya, bukan paling ahli ya. Ya kalau misalkan menurut pandangan mahasiswa ada ya, yang simpel aja. Ya, tapi tadi kan siswa dituntut, sebenarnya dituntut dituntutnya nggak sesuai dengan lisan gitu, dituntut bisa semua, tapi dituntutnya sama lingkungannya sih. Iya, mau nggak mau kan akhirnya ngikut. Kalau misalkan dengan sistem ranking gitu kan, yang kalau rankingnya bawah itu pasti kamu tuh pasti dianggap bodoh gitu, nggak bisa berkembang gitu kadang ya. Dianggap kayaknya kamu nggak bakal jadi orang sukses gitu. Iya, itu ngerusak banget sih. Padahal kan nggak tentu ya, belum tentu yang rankingnya bawah itu nggak sukses. Bisa juga ya, tapi kan jangan sampai, pengennya semoga semuanya sukses dengan cara yang masing-masing, dengan jalan beda. Cara yang baik juga ya, jangan cara yang masing-masing. Kalau caranya koruptor kan. Maksudnya cara masing-masing yang baik. Iya. Perlu ditekankan cara masing-masing yang baik ya. Ya mungkin. Jalan yang lurus juga. Ya mungkin ya pendidikan intelektual nggak cukup sih, sama moral itu juga penting. Karakter. Moral, attitude juga itu penting. Dan itu perlu ditanamkan nggak sih sejak dini? Iya. Sejak di sekolah dasar. Jadi ketika dia masuk ke mahasiswa nih, dia jauh lebih terarah. Karakternya harusnya sih karakter itu sudah terbentuk ketika minimal itu SMA. Tapi kadang ada beberapa yang sudah masuk mahasiswa tapi belum terbentuk karakternya, masih bingung loh. Padahal udah masuk mahasiswa tapi masih bingung mau harus ngapain. Dan itu nggak dialami oleh 1-2 orang, atau mungkin kita juga menjadi salah satu korban kebingungan gitu. Kita nggak tahu mau ngapain, tapi yaudahlah jalani aja dulu, kita kerjain apa yang bisa kita kerjain, nanti gampang akhirnya gitu nggak sih? Akhirnya mikirnya kayak gitu. Tapi benar banget sih, karakter yang dibentuk itu dari SD. Aku juga ngerasain sendiri gitu. Aku kan ya mungkin ya, aku ngerasanya sih cukup ke depan lah pola pikirnya. Nah itu emang dari SD gitu. Ya mungkin biasa lah kayak sama ibu gitu kan. Mungkin kan salah satu orang yang lulus sampai kuliah itu kan ibu. Mesti kan tanya-tanya dong, habis SD itu ngapain? SD, SMP, SMA gitu. Terus tiba-tiba ngomong, nanti Ivan itu ya kalau besar paling enggak S2 atau S1 gitu. Ya minimal jangan lebih di bawah dari ibu. Aku langsung kepikiran dari situ, jangan di bawah dari ibu. Ibu aku dulu itu guru SMP IPS. Aku mikirnya kan jangan di bawah ibu gitu.
Nah, Ya minimal. aku minimal jadi guru. Aku mikirnya jadi guru dulu lagi SD. Oh, aku pengen jadi guru. Terus aku milih guru apa ya? Aku enjoy ya. Terus ternyata seni budaya yang paling aku enjoy. Terus ya namanya orang tua ya. Apalagi stereotip seni itu kan di Indonesia Iya, masih kurang dibagi. Masih kurang diminati. Ya kurang dihargai. Dianggap juga sih. Dihargai, dianggap gitu kan masih kurang. Akhirnya ya bimbang dong, namanya kan masih kecil gitu. Ya akhirnya masih kebentuk si karakter itu sih. Ngelihat jangka panjang sih. Nggak ngelihat jangka pendek tok. Dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan dan pola pikir kamu. Iya. Pastinya sisi positif banget sih. Iya. Dan untuk menyelesaikan itu semua, Ya mungkin ya untungnya ya saya lulus SMP terus langsung masuknya SMK. SMK itu ternyata masuknya di multimedia. SMK jurusan multimedia juga. Nah, di multimedia itu ternyata seni apa ya? Bukan critical thinking sih. Creative thinking saya itu lumayan terasah gitu loh di multimedia. Oh, akhirnya ternyata bakatnya saya itu yang enjoy dulu pas SD. Seni budaya itu terfasilitasi gitu, tersalurkan di multimedia gitu loh. Dan walaupun medianya lebih canggih gitu lah. Dan sampai sekarang masih Masih ikut UKM multimedia. Dan juga jurusannya desain produk yang pasti juga ada seninya kan. Iya. Nah, Mas Ivan, cukup ya kayaknya. Ya, Ya, ada kata-kata yang disampaikan kepada teman-teman semuanya sebagai mahasiswa baru nih ya. Mahasiswa baru tapi aktivitasnya udah keren, udah bisa ikut organisasi, ya sudah aktif di berbagai organisasi baik internal, eksternal, juga sudah ada planning bisnis juga ya kan? Yang pengen disampaikan untuk diri kamu sendiri atau mungkin untuk saya atau mungkin untuk banyak orang? mungkin untuk banyak calon mahasiswa apa ya? Oh ya, Ini kan calon 2022 nih mahasiswa. mau ikut PMB kan, mulai PMB. Mungkin sebelum kuliah ya, mungkin kenalin sama diri kamu dulu sih. Kenali diri kamu dulu, baru apa ya? Eksekusi gitu, baru eksekusi. Biar jangan sampai salah jurusan. Iya, itu juga. Itu poinnya. Iya. Kenali diri kamu dulu, terus asah bakat kamu, sampai akhirnya kamu tahu passion kamu yang mana, Iya. biar gak salah. Oh iya, terakhir. Minat itu bisa ditumbuhkan, bakat itu bisa dilatih. Jadi jangan takut kalau kalian nggak punya bakat, jangan takut kalau kalian nggak minat. Minat itu sesuatu yang bikin kalian semangat, bakat itu yang memudahkan kalian dalam melakukan eksekusi. Jadi kalau kalian punya minat, ya latih bakatnya. Tapi kalau nggak punya bakat, biasanya sih dalam belajarnya itu lebih lama gitu loh. Beda sama orang yang punya bakat gitu loh. Dan jangan takut salah nggak sih? Kadang Iya, orang jangan takut salah untuk memulai. Iya, takut memulai itu salah sih. Mungkin kurang referensi gitu ya. Oh, jadi panjang ya. Iya. Udah mau terakhir ya. Jadi, aduh kayaknya Ya, kita tadi lah keasikan intinya. ngobrol, Iya. keasikan ngobrol ya. Ya, udah ya? Iya. Kok udah ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Udah tadi. Udah tadi oke. Cukup Sekian ya episode Mata Najwa kali ini. Kita bener-bener random talk banget. Ya, kita ngobrol ngalor ngidul sih bahasanya, dari mulai education dan mulai ya masih bicara dalam lingkup education nih ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan bosan-bosan untuk tetap nonton video dari kami. Jangan lupa kalau bisa ya subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di Mata Najwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.